Kasus yang lagi ramai, salah satunya hari ini adalah terkait dengan dugaan perselingkuhan Ridwan Kamil. Siapa yang tidak kenal Ridwan Kamil di Indonesia hari ini? Beliau adalah wali kota Bandung, dan gubernur Jawa Barat, kemarin menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Di samping sebagai seorang pejabat politik, beliau juga aktif di media sosial, termasuk istrinya. Apalagi waktu itu anaknya Eril itu meninggal dunia. Itu banyak mengundang simpati dari netizen masyarakat Indonesia. Keluarga ini dianggap sebagai keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis, dan menjadi semacam panutan keluarga-keluarga yang ada di Indonesia. Gaya penampilan Ridwan Kamil yang energik, humanis, ramah tamah, itu juga mengundang simpati banyak. Wajar ya, tokoh politik. Tapi apa yang terjadi hari ini adalah ramai menjadi perbincangan masyarakat, baik di media mainstream maupun di media sosial. Kita akan bahas 6 hal terkait kasus ini. Pertama, kasus posisi. Kedua, kita akan melihat dari perspektif agama secara ringkas, walaupun saya bukan ahli agama. Yang ketiga, kita akan melihat dari perspektif administrasi dan etika. Yang keempat, kita akan melihat dari sisi politik. Yang kelima, ini baru betul-betul kajian saya, kita akan melihat dari perspektif hukum pidana. Dan yang terakhir, yang keenam, kita akan melihat dari aspek perdata. Pertama, kita mulai dari kasus posisi. Kalau kasus posisi, tentu kita tidak terlibat langsung dalam perkara ini. Kita kan dapat data. Ya, data itu kan tidak harus kita dapatkan melalui penelitian yang secara langsung, tapi bisa kita dapatkan dari berbagai pemberitaan di media pada hari ini. Berbagai media yang saya himpun, benang merah dari kasus ini adalah adanya seorang perempuan bernama Lisa Mariana yang mengaku pernah dekat dan menjalin hubungan dengan Ridwan Kamil. Ini kan pengakuan Lisa Mariana. Di hari ini kemudian Ridwan Kamil dan keluarga itu menolak. Bahkan ada tantangan dari Lisa Mariana bahwa anak yang ada padanya itu adalah anak hasil hubungan dengan Ridwan Kamil dan menantang untuk tes DNA. Dan Ridwan Kamil sendiri itu tidak menjawab challenge atau tantangan untuk tes DNA. Menurut Ridwan Kamil, itu bukan anaknya, jadi tidak perlu tes DNA. Ini polemik yang terjadi. Lalu kemudian ramai komentar tentang kasus ini. Saya akan melihat dari perspektif hukum pidana. Tapi yang kedua, kita akan lihat ini dari perspektif agama dulu. Ini kan asumsi ya, belum tentu terjadi karena itu untuk membuktikan itu terjadi atau tidak, peristiwa yang diklaim oleh Lisa Mariana itu tentu harus melalui proses penyidikan dan proses peradilan. Baik secara pidana maupun nanti secara perdata. Dilihat dari agama, kalau benar itu terjadi, ini salah. Orang Ridwan Kamil, dia misalnya betul dia berhubungan dengan orang lain, itu adalah berzinah dalam perspektif hukum Islam. Zinah dalam hukum Islam itu adalah semua hubungan yang dilakukan dengan orang yang tidak terikat perkawinan. Bisa saja kan nikah siri misalnya. Nah, itu lain soal. Kan kita berasumsi nih, kita tidak tahu kasus yang sebenarnya, tapi kalau itu tidak dilakukan melalui proses pernikahan, itu zina. Tapi kalau itu dilakukan melalui proses pernikahan, nikah siri juga mengandung perdebatan. Apakah nikah siri itu adalah bisa dianggap sebagai pernikahan yang sah? Nah, disebut pernikahan yang sah itu adalah apabila dilakukan
menurut agama masing-masing dan dicatatkan ya, lembaga pencatatan perkawinan. Kalau orang beragama Islam dicatatkan di kantor urusan agama. Kalau benar itu terjadi di luar perkawinan, maka itu adalah salah satu dosa besar. Tapi ingat, menuduh orang melakukan zina juga adalah dosa besar kalau tidak dapat membuktikan. Jadi, itu silakanlah buktikan ya. Tentu tidak, memang terbukti. Bagaimana membuktikan? Tentu ya perkara zina ini kan sulit untuk dibuktikan. Saksinya itu harus ada saksi. Dalam Islam itu harus 4 orang saksi membuktikan tuduhan berzina. Sulit untuk dibuktikan. Itu dari perspektif agama. Dan dari perspektif administrasi dan etika. Nah, ini kan dalam hukum administrasi secara larangan ya nggak ada yang dilanggar. Karena Ridwan Kamil bukan seorang aparatur sipil negara, bukan pegawai negeri. Yang dilarang untuk begitu adalah jika dia pegawai negeri. Kalau dia memang betul-betul nikah. Kalau dia berzina, ya nggak ada juga. Secara hukum administrasi tidak ada peraturan yang dilanggar. Apalagi hari ini Ridwan Kamil bukan lagi sebagai gubernur, bukan sebagai wali kota, bukan sebagai menteri. Jadi secara administrasi dia juga tidak bisa dijerat. Hukum administrasi itu berlaku bagi orang yang memegang jabatan secara administrasi atau yang berstatus sebagai aparatur sipil negara, masuk TNI dan Polri. Dia orang bebas. Yang mengikat. Jadi, hubungan antara Ridwan Kamil misalnya dengan Lisa Mariana, kalau itu terjadi, sekali lagi ini hipotesa dan asumsi, itu bukan sesuatu yang besar. Termasuk juga secara etika. Nah, dianggaplah misalnya secara etika kalau itu adalah sebagai perbuatan yang tercela, perbuatan yang patut. Tetapi itu kalau dia masih sebagai pejabat, gubernur misalnya, menteri, presiden, ini kan tidak. Dia tidak terikat, dia hanya adalah orang biasa hari ini. Dan kita lihat dari aspek yang keempat ya, secara politik. Ini adalah serangan dari lawan politik. Ini dugaan seperti itu. Menurut saya juga nggak ada juga relevansinya dari politik. Kenapa? Ridwan Kamil hari ini bukan ketua partai, bukan orang yang sedang punya kekuasaan. Kan dia baru saja kalah dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta. DKJ ya, bukan DKI, daerah khusus Jakarta. Ya sebagai orang yang kalah secara politik, ya dia tidak memiliki kekuatan politik yang penting hari ini. Jadi, kalau itu dianggap sebagai serangan dari lawan politik, saya kira enggak. Yang kelima ya, pembahasan yang kelima adalah secara pidana. Nah, apakah Ridwan Kamil itu melakukan tindak pidana? Kalau benar ya, terbukti sekali lagi kalau benar dia melakukan hubungan dengan Lisa Mariana. Di dalam pasal 284 KUHP yang disebut dengan zina itu adalah adanya hubungan perkawinan, hubungan persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan di mana salah satu pihak terikat perkawinan dengan pihak lain. Status Ridwan Kamil ini adalah suami yang sah dari Bu Artalia atau Ibu Cinta. Nah, tapi jangan lupa bahwa pasal 284 itu adalah delik aduan. Dia bisa diproses hukum kalau Bu Artalia membuat pengaduan. Dan jangan lupa pula, berdasarkan pasal 74 KUHP, masa pengaduan itu adalah 6 bulan. Nah, sementara menurut versi Lisa Mariana itu kejadian berlangsung pada
tahun 2021. Lewat. Jadi walaupun misalnya Ibu Artalia berpikir ingin membuat pengaduan, itu nggak bisa. Bisa, sudah daluarsa. Nah, itu juga akan membuat RK sendiri juga harus menjalani pidana, walaupun ancaman pidananya hanya 9 bulan. Lisa Mariana juga bisa dijerat sebagai orang yang turut serta melakukan perzinahan. Itu tadi, untuk sampai pada tahap itu harus melalui proses penyidikan. Dan proses penyidikan itu dapat dilakukan dengan adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan. Kalau pihak yang berkepentingan tidak mengadu, ya nggak bisa. Ini delik aduan mutlak, bukan delik aduan relatif. Jadi mutlak atau absolut harus berdasarkan pengaduan dari pihak yang dirugikan. Kemudian kalau, jadi nggak ada ya, pasal perzinahan nggak bisa diterapkan dalam kasus ini. Kemudian pasal Undang-Undang TPKS, berdasarkan azas legalitas itu juga belum bisa berlaku. Kenapa? Karena pasal 5, pasal 6 Undang-Undang TPKS, Undang TPKS itu dinyatakan bahwa berlaku pada bulan Mei tahun 2022. Sementara kejadian 2021, jadi dalam azas legalitas undang-undang tidak bisa diberlakukan surut. Kita menganut azas non retroaktif. Nullum delictum nulla puna sine prapia lege punali. Perbuatan yang harus dapat dipidana itu adalah perbuatan yang sebelumnya sudah diatur di dalam undang-undang. Lagi pula, lihat ketentuan pasal 5, pasal 6. Itu bisa dilakukan penegakan hukum apabila terjadi paksaan. Si perempuan tidak berkenan. Kalau sepanjang dilakukan suka sama suka dan tidak ada penggunaan pengaruh, penggunaan jabatan di dalam itu, ya, bisa masuk sebagai tindak pidana. Di samping azas legalitas tadi tidak, walaupun memang misalnya terjadi penyalahgunaan jabatan, penyuluhan pengaruh untuk memperdaya Lisa Mariana misalnya, tapi itu tetap nggak bisa karena undang-undang tidak bisa diberlakukan surut. Nah, kecuali masih terjadi baru-baru ini, pun deliknya juga belum sempurna. Nah, yang bisa terjadi justru adalah dengan diberitakannya ini ke media-media, bisa ini dianggap sebagai pencemaran nama baik terhadap Ridwan Kamil. Kenapa? Pencemaran nama baik itu adalah peristiwa perbuatan yang menuduhkan orang dengan maksud untuk diketahui. Di media sosial yang lain, video saya, ada yang komentar, kan kalau peristiwa itu benar terjadi gimana? Nanti tes DNA ternyata benar itu adalah anak RK, gimana? Ingat, harus pahami dulu pengertian atau perbedaan antara pasal 310 dengan pasal 311. Kalau pasal 311 itu fitnah, menyampaikan tuduhan yang ternyata yang dituduh itu nggak benar. Itu 311, fitnah. Tapi, walaupun peristiwa itu benar, lalu kemudian sesuatu yang merupakan kebenaran itu disiarkan dengan maksud untuk diketahui umum, itu adalah penghinaan atau pencemaran nama baik, atau disebut juga dengan istilah lain penistaan. Itu yang dicela di dalam pasal penghinaan itu adalah bukan menuduhnya, tapi menyiarkannya yang dilarang. Pun itu adalah kebenaran. Tetapi pasal 310 ayat 3 menyatakan bahwa menyiarkan tuduhan itu dapat dibenarkan, bukan merupakan penghinaan kalau dilakukan dengan maksud untuk membela diri atau untuk kepentingan umum. Nah, apakah yang dilakukan Lisa Mariana ini demi kepentingan umum? Ya bisa saja. Pun Ridwan Kamil atau dia itu bisa membuat laporan. Ya, melapor itu kan hak orang. Tetapi tentu Lisa Mariana juga punya dalil untuk membela diri. Bahwa ini adalah pengertian membela diri itu adalah bila mengancam nyawa dan termasuk mengancam
atau merusak kehormatannya. Ini bisa jadi kan ditafsirkan sebagai merusak kehormatan. Tapi marilah, silakan. Itu tempuh saja proses peradilan. Biar nanti hakim yang akan menilai dan hakim yang akan membuktikan apakah yang dilakukan oleh Sam Raina hari ini termasuk bagian dari membela diri atau tidak. Tapi kalau menuduhkan, ya ini termasuk menuduhkan dan menyiarkan tuduhan. Walaupun tuduhan itu mungkin bisa jadi benar. Itu dari aspek hukum pidana. Yang terakhir, nomor 6, kita akan melihat dari aspek hukum perdata. Bagaimana dengan hak anak? Kalau benar ini ya, sekali lagi kalau ini benar ternyata adalah anak Ridwan Kamil, hasil tes DNA misalnya, dan ini bisa ditempuh secara pengadilan perdata untuk membuktikan bahwa anak itu adalah betul anak Ridwan Kamil. Kalau terbukti berdasarkan hasil tes DNA dan diputuskan oleh putusan pengadilan secara perdata bahwa itu benar anak Ridwan Kamil, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa anak yang lahir di luar nikah itu terikat dengan ayah biologisnya. Tapi lupa bahwa kompilasi hukum Islam berlaku di Indonesia. Hukum Islam ini di Indonesia secara pidana tidak berlaku, tapi secara perdata berlaku terhadap beberapa aspek perbuatan hukum perdata. Pertama, pernikahan, perceraian, kemudian warisan. Itu berlaku hukum Islam berdasarkan kompilasi hukum Islam. Di dalam hukum Islam dinyatakan bahwa anak yang lahir di luar nikah dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia memang memiliki keterikatan dengan ayah biologisnya secara hukum. Itu ayah secara biologis diwajibkan untuk menafkahi si anak. Namun waris tidak dapat. Yang dikhawatirkan oleh salah seorang pengacara terkenal bahwa Bu Artalia akan mengalami kerugian karena harus berbagi warisan dengan anak Ridwan Kamil di luar nikah. Tidak ada kewajiban. Bagian pula, harta warisan itu bisa dibagikan kalau laki-lakinya itu sudah meninggal dunia. Selagi belum meninggal dunia nggak bisa. Bahwa kewajiban untuk menafkahi itu diatur dengan fatwa Majelis Ulama, walaupun itu di luar nikah. Nah, inilah aspek hukum pidananya. Balik lagi, kalau ternyata benar itu adalah anak dari Ridwan Kamil, dan ternyata kemudian Ridwan Kamil mengingkari untuk memberikan nafkah kepada anak itu, merujuk kepada fatwa Majelis Ulama tadi, merujuk kepada kompilasi hukum Islam, dan merujuk kepada Undang-Undang Peradilan Anak, itu dianggap sebagai perbuatan bagaimana diatur dalam pasal 76 dan 77 Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu tindakan menelantarkan anak. Itu perbuatan yang golong sebagai membiarkan, menyuruh seorang anak berada dalam posisi terlantar dari orang yang seharusnya bertanggung jawab. Walaupun tidak terikat perkawinan, tapi kalau dapat dibuktikan bahwa betul itu anaknya, ya Ridwan Kamil dilaporkan dengan menggunakan pasal perlindungan anak. Jadi kedua belah pihak bisa buat laporan, biarkanlah proses hukum yang berjalan. Namun secara politik ini tidak juga membawa pengaruh apapun sebetulnya. Tapi secara hukumnya, ini proses pembelajaran karena hukum pidana ini juga bertujuan jika ditegakkan bukan sekedar menyelesaikan persoalan orang-orang yang terlibat dalam perkara pidana, tapi juga memberikan efek jera bagi mereka yang berpotensi untuk menjadi calon pelaku tindak pidana. Demikian, semoga dapat dipahami, dapat bermanfaat bagi pendidikan hukum di Indonesia.